atau disebut juga Bapak B.J. Habibie. Beliau lahir di Parepare, Sulawesi Selatan, pada tanggal 25 Juni tahun 1936. Ayah beliau bernama Alwi Abdul Jalil Habibie dan ibunya Ratu Timarini Puspowardoyo. Mungkin kita sudah tidak asing lagi dengan beliau, karena beliau pencipta pesawat pertama di Indonesia. Membahas tentang kehidupan beliau sangatlah panjang. Tapi di sini saya akan merangkum dengan singkat, jelas dan padat. Diawali dengan pendidikan beliau tamat SMA pada tahun 1954 di Bandung. Di tahun yang sama beliau kemudian melanjutkan kuliah di ITB atau Institut Teknologi Bandung mengambil jurusan teknik mesin. Namun, di sana beliau hanya 6 bulan, karena setahun kemudian ia memilih melanjutkan pendidikan di Rheinische Westfälische Technische Hochschule atau RWTH, Aachen, Jerman. Pada tahun 1978 sampai Maret tahun 1998. Di bawah pemerintahan Presiden Soeharto, ia diminta kembali dari Jerman untuk menjabat sebagai Menteri Negara Riset dan Teknologi. Pada saat krisis 1998, Soeharto mundur dari jabatannya dan menunjuk B.J. Habibie sebagai Presiden ketiga Indonesia dari tanggal 1 Mei tahun 1998 sampai 20 Oktober tahun 1999. Yang sebelumnya ia menjabat sebagai Wakil Presiden ke-7 sejak tanggal 14 Maret tahun 1998 hingga tanggal 21 Mei tahun 1998 dalam Kabinet Pembangunan 7 di bawah Soeharto. Pada tahun 1983, B.J. Habibie pernah merancang proyek pesawat CN-235 bersama para insinyur dari perusahaan Spanyol, CASA, yang prototipenya berhasil mengudara. Dengan kecerdasan dan pengalamannya, sosok B.J. Habibie akhirnya berhasil membuat pesawat pertama Indonesia, yakni N-250 Gatot-Kaca, pada 1995, bersama tim dari Industri Pesawat Terbang Nusantara, IPTN. B.J. Habibie merancang pesawat baling-baling dengan kapasitas sekitar 50 penumpang dan bisa diperbesar hingga 70 penumpang bernama N-250 Gatot-Kaca. Sebelum pulang ke Indonesia, Habibie terlebih dulu bekerja di Jerman, yaitu di berbagai perusahaan penerbangan dan konstruksi pesawat di Jerman setelah menikah dengan sang istri, Hasri Ainun Besari. Tak hanya soal inspirasinya, masyarakat Indonesia mengenal B.J. Habibie karena kisah cintanya bersama sang istri Ainun. Kisah cinta yang setia tersebut dan diabadikan dalam sebuah film berjudul Habibie dan Ainun pada 2012, yang diadaptasi dari buku karya B.J. Habibie sendiri. Sangat banyak karir profesional dan prestasi beliau di bidang teknologi penerbangan yang ia berikan untuk Indonesia. Namun yang paling berkesan bagi saya sewaktu beliau menjabat sebagai presiden yaitu di bidang ekonomi. Ia berhasil memangkas nilai tukar rupiah terhadap dolar masih berkisar antara Rp10.000 sampai Rp15.000. Namun pada akhir pemerintahannya, terutama setelah pertanggungjawabannya ditolak MPR, nilai tukar rupiah meroket naik pada level Rp6.500 per dolar Amerika. Ini nilai yang belum pernah dicapai lagi pada era pemerintahan selanjutnya sampai saat ini. Namun begitulah hidup, selalu ada kesalahan yang kita buat. Begitu juga dengan beliau. Menurut pihak oposisi, salah satu kesalahan terbesar yang ia lakukan saat menjabat sebagai presiden ialah mengizinkan diadakannya referendum Provinsi Timor Timur, sekarang Timor Leste. Ia membuat hal yang cukup menggemparkan publik saat itu, yaitu mengadakan jajak pendapat bagi warga Timor Timur untuk memilih merdeka atau masih tetap menjadi bagian dari Indonesia. Pada masa kepresidenannya, Timor Timur lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menjadi negara terpisah yang berdaulat pada tanggal 30 Agustus tahun 1999. Saya juga di sini kurang mengerti, apa itu sebuah kesalahan untuk memberikan hak untuk merdeka. Setelah beliau tidak aktif di pemerintahan lagi, B.J. Habibie mengurus industri pesawat terbang yang sedang dikembangkannya di Batam, dan menjabat sebagai komisaris utama dari PT Regio Aviasi Industri, sebuah perusahaan perancang pesawat terbang R-80 dan kemudian menyerahkan pucuk pimpinan perusahaan tersebut kepada anaknya, Ilham Habibie. Pada tanggal 11 September tahun 2019 beliau meninggal dunia di RSPAD Gatot Subroto karena gagal jantung.
dan dimakamkan di samping istrinya yaitu Hasri Ainun Besari di Taman Makam Pahlawan Kalibata. For your information, B.J. Habibie merupakan Presiden Indonesia pertama yang dikebumikan di Taman Makam Pahlawan di Ibu Kota Jakarta, sementara Presiden Soekarno dan Abdurrahman Wahid dimakamkan di Jawa Timur, sedangkan Presiden Soeharto dimakamkan di Karanganyar, Jawa Tengah. Berikut adalah nasihat bijak, motivasi dan wejangan yang sungguh menyentuh dari Bapak B.J. Habibie. Tak perlu yang sempurna, cukup temukan orang yang selalu membuat Anda bahagia dan berarti lebih dari siapapun. Kegagalan hanya terjadi bila kita menyerah. Cinta dapat terlihat melalui teleskop, sedangkan cemburu hanya terlihat melalui mikroskop. Dimanapun engkau berada, selalulah menjadi yang terbaik dan berikan yang terbaik dari yang bisa kita berikan. Saya harapkan sukses dari seorang pria dan wanita, sangat ditentukan sinergi positif dari pria dan wanita. Hiduplah seperti Anda akan mati besok dan berbahagialah seperti Anda akan hidup selamanya. Kepada apapun yang terhidang di hadapan, itu adalah sebuah kenyataan. Kebahagiaan dan kesedihan tergantung bagaimana kita menyikapinya. Mencintai bukan dengan menemukan seseorang yang sempurna, tapi dengan melihat seseorang yang tidak sempurna dengan cara yang sempurna. Masa lalu saya adalah milik saya, masa lalu kamu adalah milik kamu, tapi masa depan adalah milik kita. Meraih masa depan yang cerah tidak akan didapat dengan mudah, kamu harus mau berkorban untuk mendapatkan hal itu. Kalau Anda mengimpor gelas, meja, dan mic maka Anda membayar jam kerja orang sana, bayarlah jam kerja rakyat agar semua bisa mandiri. Cinta adalah energi positif yang bisa menggerakkan kehidupan menjadi lebih indah. Cinta dapat kita artikan sebagai rasa yang ditimbulkan kepada pasangan, orang tua, sesama, lingkungan hingga kepada bangsa dan negara. Indonesia tidak mengenal perbedaan, Indonesia harus buktikan apa saja yang bisa dibuat. Jika ada yang menghina Anda, anggap saja sebagai pujian bahwa sebenarnya dia berjam-jam telah memikirkan Anda, sedang Anda tidak sedetik pun memikirkan dia. Selamat jalan sayang, cahaya mataku, penyejuk jiwaku, selamat jalan calon bidadari surgaku. Kualitas sumber daya manusia merupakan kunci keberhasilan masa depan bangsa. SDM yang unggul dan berdaya saing akan mengantar Indonesia sejajar dan disegani bangsa lain. Percaya itu, baik. Tapi mengecek lebih baik lagi. Puncak rasa rindu seseorang adalah ketika tak lagi bertemu, tak lagi bertegur sapa, tetapi di dalam hati saling mendoakan. Jadilah anak muda yang produktif, sehingga menjadi pribadi yang profesional dengan tidak melupakan dua hal yaitu iman dan takwa. Bertekadlah jadi pribadi yang berguna bagi lingkungan sekitar. Gunakan apa yang kamu punya untuk membantu sesama. Kesempurnaan tidak datang dengan sendirinya, kesempurnaan harus diupayakan. Di balik senyum seseorang, ada sesuatu yang kamu tidak akan pernah mengerti. Kalau bukan anak bangsa ini yang membangun bangsanya, siapa lagi? Jangan saudara mengharapkan orang lain yang datang membangun bangsa kita. Keberhasilan bukanlah milik orang yang pintar, keberhasilan adalah kepunyaan mereka yang senantiasa berusaha. Kalau kita saling percaya, maka perjanjian dua hal saja cukup. Sebaliknya, kalau kita berdua tidak saling percaya, perjanjian tertulis setebal buku pun tidak akan menolong. Kamu jangan pernah takut kehilangan saya, karena kita adalah satu. Kekurangan terhadap pasangan menjadi sesuatu yang membuat hubungan seharusnya paling melengkapi. Cinta tidak berupa tatapan satu sama lain, tetapi memandang keluar bersama ke arah yang sama.
Saya tidak bisa menjanjikan banyak hal, tapi yang jelas, saya akan menjadi suami yang terbaik untuk Ainun. Dalam hidup ini saya memiliki mental seperti orang yang bermain sepeda. Bila saya tidak mengayuh sepeda, maka saya akan jatuh. Jika saya berhenti bekerja, maka saya mati. Kesetiaan berarti ketulusan untuk menyimpan satu hati di dalam hati, dan berjanji untuk tidak mengkhianati. Cinta sejati itu memandang kelemahan lalu diubah menjadi sebuah kelebihan untuk selalu mencintai. Memang pekerjaan seseorang itu sangat memengaruhi perilakunya. Kami berkeyakinan bahwa untuk cinta yang murni, suci, sejati, sempurna dan abadi kami, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu akan membantu kami dalam perjalanan membangun keluarga sakinah.